Coba deh bayangin, ada sebuah institusi umurnya udah ribuan tahun, tapi mereka coba ngatasin masalah-masalah modern yang paling pelik. Kayaknya mustahil ya kan? Nah, hari ini kita bakal lihat gimana sebuah keuskupan baru di Indonesia justru melakukan hal itu. Mereka bikin sebuah peta jalan yang keren banget, gabungan antara data yang akurat, iman yang kuat, dan komitmen total buat martabat manusia. Pasti udah nggak asing lagi kan sama pemandangan kayak gini? Yap, Labuan Bajo, surga dunia. Destinasi wisata global yang pembangunannya ngebut banget. Tapi di balik foto-foto sunset yang sempurna itu, ternyata ada cerita lain loh. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Pertanyaan yang sering banget muncul di tempat-tempat kayak gini. Di tengah kemewahan dan pembangunan pesat, ada kenyataan yang sering kita lupain. Buat apa maju kalau orang-orang lokalnya yang udah tinggal di situ dari zaman nenek moyang malah jadi kayak tamu di rumah sendiri? Nyesat kan? Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Jadi apa yang terjadi di Labuan Bajo ini sebenarnya bukan hal baru. Ini tuh contoh klasik dari apa yang disebut paradoks pembangunan. Dilema yang sama juga dihadapi banyak surga-surga lain di dunia. Nah, di sini kita bisa lihat banget kontrasnya. Di satu sisi, ada janjinya yang manis banget. Jadi destinasi super prioritas, disorot dunia, investasinya gede. Keren kan? Tapi, di sisi lain, ada ancamannya. Ketimpangan sosial makin parah, lingkungan makin tertekan, dan yang paling bikin miris, yaitu tadi, penduduk lokal cuma jadi penonton. Terus, di tengah situasi ini, siapa dong yang turun tangan? Ternyata bukan pemerintah atau perusahaan raksasa, justru pemain yang mungkin nggak kita duga. Sebuah institusi keagamaan yang baru aja berdiri. Dan karena mayoritas penduduk di sana itu Katolik, suara mereka ini punya pengaruh yang besar banget. Yang bikin menarik, mereka ini nggak cuma modal doa loh, mereka datang bawa data. Dan data ini nunjukin sebuah masalah yang super genting yang mereka sebut bom waktu demografi. Coba lihat angka ini, 70%. Gede banget kan? Ini artinya apa? Artinya 70% umat Katolik di sana itu ada di usia produktif. Harusnya ini jadi anugerah, ya kan? Bonus demografi yang luar biasa. Tapi, ada tapinya. Ada masalah besar di baliknya. Dilemanya tuh di sini. Sebagian besar dari mereka ternyata pendidikannya cuma sampai SD. Nah, potensi yang gede ini bisa-bisa malah jadi bom waktu kalau nggak diurusin dengan benar. Oke, lanjut. Ada angka kedua yang nggak kalah bikin kaget. 80%. Angka ini tuh akibat langsung dari masalah pendidikan tadi. Ini nunjukin gimana dampaknya di dunia nyata. Di lapangan kerja. Jadi 80% itu maksudnya apa? Gini, dari 10 pekerjaan bagus di sektor pariwisata yang lagi naik daun, 8-nya diisi sama orang dari luar. Ini bukan soal diskriminasi ya, tapi murni karena soal skill. Keterampilan orang lokal, sayangnya, belum nyampe. Nah, ngeliat kenyataan pahit ini, keuskupan gak mau tinggal diam. Kutipan dari rencana mereka ini kayak deklarasi perang melawan sikap pasif. Mereka bilang mereka harus jadi agen profetis. Maksudnya, jadi kekuatan yang aktif mendorong perubahan. Oke, jadi gimana cara mereka merespons ini semua? Jawabannya simple tapi kuat banget. Terangkum dalam visi 3S. Sinodal, solid, dan solider. 3 kata ini jadi dasar dari semua rencana mereka. Mungkin kedengarannya agak asing ya, tapi 3 kata ini penting banget buat ngerti strategi mereka. Yuk, kita bedah satu-satu. Pertama, sinodal. Gampangnya, jalan bareng. Jadi nggak lagi ada perintah dari atas ke bawah, tapi lebih banyak dengerin suara komunitas. Kedua, solid. Ini soal membangun fondasi yang kuat, institusi yang profesional dan transparan. Terakhir, solider. Ini soal aksi nyata, soal keberpihakan sama yang miskin, dan yang paling butuh bantuan. Punya visi bagus itu penting, tapi kan eksekusinya yang paling penting. Nah, sekarang kita lihat gimana mereka mengubah visi keren ini jadi tindakan nyata. Ini nih inti perubahannya. Rencana ini benar-benar butuh perubahan cara pandang yang total. Dari yang tadinya gereja fokus ke urusan ritual di dalam aja, sekarang jadi gereja yang aktif berjuang untuk keadilan sosial di luar. Dari yang tadinya semua keputusan dari pusat, sekarang jadi gerakan yang ngasih kekuatan ke komunitas. Intinya, berubah dari gereja sebagai bangunan, jadi gereja sebagai sebuah gerakan. Dan yang keren, mereka nggak serabutan. Mereka punya peta jalan yang jelas, ada tahapannya. Fase pertama, fondasi. Mereka beresin dulu dalemannya. Fase kedua, akselerasi. Baru deh, ekspansi dan inovasi. Fase terakhir, refleksi. Buat evaluasi dan merayakan apa yang udah tercapai. Rapi banget kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya pribadi paling keren. Ini yang bikin rencana ini beda dari yang lain, yaitu
gimana cara mereka mengukur keberhasilan misinya. Jadi ini bukan lagi soal niat baik doang, tapi soal hasil yang jelas dan bisa diukur. Coba lihat deh target-targetnya. Nggak ada lagi bahasa yang ngawang-ngawang. Mereka ngomongin angka, melatih 300 pemimpin baru, menaikkan pendapatan 3.000 keluarga petani sebesar 20%, memastikan 100% sekolahnya dapat akreditasi A. Nah ini baru namanya target sukses yang beneran. Terus, gimana cara mereka mastiin ini semua jalan? Pakai sistem yang ketat. Ada evaluasi tiap tahun, laporannya dibuka buat umum, terus ada database digital buat mantau progresnya. Ini level profesionalisme yang mungkin nggak kita sangka-sangka dari organisasi keagamaan kan? Tapi justru ini yang bikin rencana mereka kuat. Pada akhirnya, semua angka dan strategi ini ujung-ujungnya cuma satu, misi utama mereka. Kutipan ini ngejelasin semuanya. Ini bukan sekedar rencana bisnis, ini adalah peta jalan iman. Tujuannya, bawa keselamatan dalam arti yang sangat nyata, bebas dari kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan ketidakadilan. Jadi, kita balik lagi nih ke pertanyaan di awal. Gimana sih caranya sebuah institusi yang usianya ribuan tahun bisa relevan dan menjawab tantangan dunia modern yang serba cepat ini? Jawabannya, ya ini, mereka nggak milih antara iman atau data. Nggak milih antara tradisi atau strategi modern, mereka menggabungkan semuanya. Mereka menciptakan sebuah model yang luar biasa yang nunjukin kalau kearifan masa lalu itu bisa banget digabung sama cara kerja modern. Dan semuanya demi satu tujuan mulia, mengangkat martabat manusia.